Memasuki libur panjang, kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di ruas jalan Ledjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam, pengendara terjebak kemacetan panjang hingga 1,5 jam. Kemacetan juga terjadi dari arah Pluit menuju Slipi. Dari Pluit udah mulai macet. Dari mulai Pluit. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Dari sana ke Angke. Dari Angke. Tadi berapa jam Bang dari Angke ke sini Bang? Sekitar 1 jam. 1 jam. Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi. Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Kemacetan di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang juga terjadi pada Kamis dini hari. Mayoritas kendaraan yang melalui tol dalam kota merupakan kendaraan pribadi. Padatan kendaraan yang terjadi karena berdepatan dengan adanya hari libur nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Kami ini anak bapak. Kami ini anak Ketua Umum Jaya Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Kami setia sama bahwa kami atas kesalahan kami maafkan. Berada di Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Kita awali Sindo Siang dari informasi pengemudi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM hingga tewas di Sleman, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga korban meminta keadilan untuk ditegakkan. Polisi melakukan olah TKP kecelakaan maut mobil mewah yang menewaskan Agro Archiko Afandi, mahasiswa UGM pengendara motor di Jalan Palagan, Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta. Usai olah TKP serta memeriksa saksi, pengemudi mobil mewah Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kecelakaan terjadi saat korban Argo yang mengendarai motor hendak memutar balik. Korban ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku hingga tewas di lokasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi, Cristiano Tangringan akhirnya ditahan polisi. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara. Pengemudi mobil BMW Cristiano Taringgan, 21 tahun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta akhirnya resmi ditahan di Mapolresta Sleman. Sehari sebelumnya, Cristiano sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Penetapan diikuti penahanan tersangka setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus kecelakaan menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Afandi. Tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau pasal kelalaian dalam berkendara. Akibat menabrak korban hingga tewas, tersangka terancam hukuman pidana 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Polisi pun masih mendalami kasus penggantian plat nomor mobil BMW saat terjadi kecelakaan. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses. Ya, terkait dengan berupaya mengaburkan barang bukti. Ya, terkait itu. Kemudian tersangka setelah ini juga kita lakukan penahanan di
Polres. Ya, tapi mohon ke semuanya, kami akan lakukan secara transparan dan kita proses tegak lurus ya sesuai dengan aturan yang berlaku dan prosedur. Satreskrim Polres Sumeneb menangkap seorang oknum LSM dan oknum ASN diduga kuat melakukan pemerasan seorang kepala desa. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan uang tunai 20 juta rupiah dari tangan tersangka. Inilah detik-detik petugas Satreskrim Polres Sumeneb menangkap seorang oknum LSM SB dan oknum ASN JF di sebuah rumah. Dua orang ini diduga kuat melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa berinisial SN terkait proyek pengaspalan jalan yang dibiayai dana desa. Udah, ayo ikut. Udah. Pak, makin dulu. Ini siapa? Nanti dulu, Pak. Apa? Pak, udah Pak. Setelah membaca surat perintah, petugas langsung mengamankan keduanya. Petugas juga menyita uang tunai 20 juta rupiah dari tas SB. Menurut Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda, upaya pemerasan bermula dari pesan WhatsApp dari JF ke korban seorang kepala desa. Saat korban hendak menyerahkan uang, tim Satreskrim Polres yang telah membuntuti sejak awal langsung meringkus kedua pelaku. Jadi kami bertindak cepat, jangan sampai ada lagi ancaman-ancaman seperti ini. Ya, mau menakut-nakuti, itu urusan lain. Kalau terkait masalah mau proyeknya dia takut, mau apa, itu urusan lain. Tapi begitu sudah melakukan pengancaman, meminta sejumlah uang agar ini tidak dilaporkan kemana-mana, itu sudah bentuk sebagai pengancaman dan premanisme. Kini kedua pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sumeneb. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Viral, sejumlah orang diduga preman bersenjata tajam mengamuk di pemukiman warga Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian ini diduga lantaran adanya aktivitas tambang yang membuat persawahan warga rusak. Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Barangnya lumpur, sehingga cukup bagian belangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan dengan tegas, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan pembinaan. Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan, dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ketua Umum Grip Jaya, Rosario De Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Minta maaf Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya
Hercules yang sepegang adik saya sendiri, kalian anak saya sendiri, terus dia ngomong salah manusia biasa. Aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Jadi, Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan Aimis melaporkan. Viral, juru parkir liar atau Pak Ogah cekcok dengan pengendara lantaran tidak diberikan uang di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat. Kelima juru parkir liar itu akhirnya ditangkap polisi. Gua videoin lu. Bang, di videoin bang. Pemalakan bang. 5 juru parkir liar cekcok dengan pengendara mobil box yang sedang memutar arah di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka emosi karena sopir menolak untuk memberikan uang. Pemalakan bang tuh. Tuh orangnya tuh. Tuh. Setelah videonya viral, polisi akhirnya menangkap 5 juru parkir yang terlibat pemalakan itu. Mereka langsung digelandang ke Mapolsek Taman Sari untuk diperiksa. Kelima Pak Ogah ini rencananya akan dilakukan pembinaan agar tidak mengulang perbuatannya. Supir box, pengendara supir box cekcok dengan beberapa Pak Ogah yang di perlintasan kawasan Mangga 2, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi Pak Ogah ini memang meresahkan warga karena kerap meminta uang secara paksa kepada para pengendara. Petugas mengimbau warga agar tidak segan melapor jika menemukan kejadian serupa. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Mengaku sebagai investor, 3 warga negara asing mengedarkan uang palsu di Jakarta. Ketiganya ditangkap petugas imigrasi bersama dengan barang bukti 2.500 uang dolar Amerika Serikat palsu. Dua warga negara Kamerun berinisial TFN dan FJN, serta seorang warga negara Kanada berinisial BDD ditangkap petugas imigrasi di Jakarta. Ketiganya ditangkap di sebuah apartemen di Jalan Daan Mogot. Dari tangan mereka, petugas menyita 2.500 uang dolar Amerika Serikat palsu pecahan $100. Selain memiliki uang palsu, ketiga WNA ini juga menyalahi izin tinggal terbatas. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih menyelidiki peredaran uang dolar Amerika Serikat palsu ini, termasuk menelusuri tempat produksi dan kertas yang digunakan. Mabes Polri akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat untuk mendalami kasus ini, termasuk Kedutaan Besar negara ketiga WNA. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. 3 orang pengedar uang palsu, salah satunya masih di bawah umur, ditangkap polisi di Sragen, Jawa Tengah. Mereka mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di warung-warung. Tiga pengedar uang palsu ditangkap anggota Polres Sragen, Jawa Tengah. Masing-masing berinisial RW, BM, dan seorang remaja yang masih di bawah umur. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan seorang pedagang yang menerima uang palsu dari salah satu pelaku. Saat itu, korban sempat mengejar pelaku yang kabur dengan menggunakan minibus. Mereka akhirnya ditangkap saat berhenti di sebuah minimarket. Dari tangan para pelaku, polisi menyita uang palsu berbagai pecahan, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Bahkan, sampai mata uang asing pecahan $50 Amerika. Barang bukti ditemukan di dalam tas pinggang di bawah setir mobil. Berjumlah 143 lembar, senilai dengan 14.300.000 kalau dijumlah. Kemudian pecahan Rp50.000 berjumlah 177 lembar, senilai dengan 8.850.000. Kemudian pecahan Rp20.000
berjumlah 42 lembar senilai dengan 840.000. Kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Sementara 3 orang yang ditangkap dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Viral seorang perawat melakukan siaran langsung di media sosial usai operasi sesar di Jombang, Jawa Timur. Aksi itu menuai kecaman warganet karena dilakukan saat pasiennya masih dijahit usai operasi. Seorang perawat melakukan siaran langsung di ruang operasi di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan setelah seorang pasien baru saja melahirkan dengan operasi sesar. Bahkan terlihat tim medis lain masih menjahit pasien yang masih terkulai lemas. Video ini pun viral dan menuai kecaman warganet. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyatakan akan melakukan pembinaan kepada pelaku dan rumah sakit tersebut. Jadi intinya masalah ini. Terus kita melakukan pembinaan. Langkah pembinaannya kan? Ya, kita panggil, kita jelaskan, kita bikin surat teguran. Kini 2 perawat yang terlibat sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Pihak rumah sakit memberikan sanksi tegas karena perawat itu dianggap melanggar etika profesi tenaga kesehatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan bahan baku palet di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kobaran api melahap habis gudang produksi palet di Krian Sidoarjo. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan cepat menyambar ke seluruh bagian gudang. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian setelah diterjunkan 5 unit mobil damkar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian belakang gudang. Api sementara dari pemilik belum tahu apakah itu ada rokok ataupun listrik. Ternyata masih di dalam. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Emmanuel Macron selaku presiden dari negara Prancis berkunjung ke Akademi Militer Magelang dan melanjutkan ke kawasan Candi Borobudur, dan saat ini bisa Anda saksikan bahwa Presiden Prancis sudah tiba dan sedang turun bersama dengan istrinya untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke Akademi Militer Magelang. Adapun Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan berkunjung ke Akademi Militer dan Candi Borobudur Magelang pada hari ini, dan ketika nantinya di Akademi Militer Magelang, Macron akan melihat laboratorium bahasa Prancis yang ada di Akademi Militer Magelang. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, rencananya akan melakukan perjalanan dengan menggunakan helikopter dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju ke Magelang. Dan saat ini sedang melakukan perjalanan untuk segera menuju ke Akademi Militer Magelang dengan didampingi sejumlah delegasi dari negara Prancis dan juga menteri dari Republik Indonesia. Tentunya sangat dikawal ketat, dan tentunya kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia merupakan kunjungannya di era Presiden Prabowo Subianto pertama kali, dan tentunya akan membahas berbagai kerjasama bilateral di berbagai sektor antara Indonesia dengan Prancis, terutama di sektor bidang pertahanan. Berdasarkan informasi sebelumnya bahwa Menhan Syafri Samsudin mengungkap Macron akan mengunjungi Akademi Militer dan Borobudur selama lawatannya di Indonesia.
Macron pun disebut akan melihat laboratorium bahasa Prancis di Akademi Militer Magelang. Selain itu, Kepala PCO Hasan Nasri menyebut Macron juga meminta untuk berkunjung ke Borobudur. Bahkan terlihat juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyambut secara langsung Presiden Emmanuel Macron langsung di Bandara Internasional Yogyakarta. Ada merah-merahnya kayaknya. Alur mobilnya gimana, Bang? Mobilnya terus maju, Mas. Sementara itu, jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, pemerintah disebut membangun stairlift saat kunjungan Presiden Macron. Rencana pembangunan stairlift di Candi Borobudur direspon oleh para ahli arkeologi. Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia menyebut agar pihak pengelola mencermati secara seksama dampak yang mungkin ditimbulkan, di mana pemasangan alat tersebut diharap tidak menimbulkan kerusakan fisik maupun menurunkan citra Candi Borobudur sebagai cagar budaya. Sementara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. Saat tiba di Universitas Jakarta atau UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Bahkan dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik terkait dengan hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Juga selama 3 hari hingga 29 Mei 2025. Dan kita bisa melihat juga pada saat ini secara Pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Dan salah satunya kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk
mempercepat penyelesaian Indonesia European Union SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di SEPA, tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Macron Candi Borobudur bersolek. Wisatawan pun masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi dibatasi di 2 zona. Sementara zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Sementara itu jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terus bersolek. Masyarakat masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya sampai zona 2, sedangkan zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Bangga nggak Mas kalau di... Bangga ya. Sebagai warga negara Indonesia, kedatangan Presiden dari Prancis ya, bisa datang ke sini. Iya, bisa datang ke sini. Sejumlah fasilitas tambahan untuk menyambut Presiden Prabowo dan Presiden Macron terus disempurnakan. Kedua pemimpin negara itu akan mengunjungi Candi Borobudur pada Kamis besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zahra Afrika dituntut hukuman 20 tahun penjara terkait dengan kasus vonis bebas Gregorius Natanur. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindosia.